إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tidak ada kata yang pantas kita ucapkan pada kesempatan kali ini melainkan syukur kita kepada Allah, pujian kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Di saat pandemi yang belum benar-benar meninggalkan negeri kita, di sini Allah Subhanahu wa taala memilih kita termasuk orang-orang yang Allah selamatkan dari musibah tersebut. Allah pun memberikan kepada kita kesehatan, kesempatan. Allah memberikan kepada kita hidayah. Allah memberikan kepada kita banyak peluang. Allah membukakan bagi kita pintu-pintu kebaikan yang banyak. Kesempatan untuk terus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi seringkali kesempatan-kesempatan tersebut, peluang-peluang kebaikan dan kebajikan berlalu begitu saja. Seringkali pintu-pintu kebaikan yang terbuka lebar belum sempat kita manfaatkan, terkadang pun sudah tertutup. Maka tentunya ikhwati fillah rahimani Allah wa iyyakum, pada kesempatan kali ini hendaknya kita merenungi firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Anfal ayat 24. Allah Subhanahu wa taala berfirman: Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walirrasuli idza da'akum lima yuhyikum wa'lamu anna Allaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilaihi tuhsyarun. Yang artinya, wahai orang-orang beriman, segeralah memenuhi panggilan Allah dan Rasulnya yang menyeru kalian, memanggil kalian, memerintahkan kalian terhadap perkara-perkara yang mendatangkan kehidupan. Dan ketahuilah, Allah Maha Kuasa untuk menutup hati seseorang, menghalangi seseorang dari hatinya. Dan ketahuilah, Allah Subhanahu wa taala Maha tahu. Dalam ayat ini banyak pelajaran yang bisa kita petik, banyak hikmah yang seharusnya kita pahami untuk kita jadikan pedoman kita di dalam hidup di dunia ini. Hikmah yang pertama, pelajaran yang pertama dari ayat ini adalah bahwa seluruh syariat Allah, baik yang perintah maupun yang larangan, baik yang Allah wajibkan untuk kita kerjakan maupun Allah wajibkan untuk ditinggalkan, semuanya adalah mendatangkan kehidupan.
Oleh karena itu Allah mengatakan lima yuhyikum, hendaklah kalian bersegera memenuhi perintah Allah, panggilan Allah, seruan Allah, di mana seruan Allah tadi yuhyikum, mendatangkan kehidupan. Maka Islam, syariat Islam, ajaran Islam, aturan Islam, baik yang berkaitan dengan akidah maupun ibadah maupun muamalah, semuanya mendatangkan kehidupan dan kebahagiaan. Tidak ada satupun perintah melainkan di situ memiliki kebaikan yang luar biasa. Bahkan tidak ada satupun takdir Allah yang mungkin memberatkan kita, yang sulit bagi kita, yang menyedihkan kita, melainkan di dalamnya terdapat banyak kebaikan dan kebajikan. Maka kita harus yakin yang pertama, bahwa Islam datang membawa kehidupan. Kemudian faedah yang kedua, dari ayat ini juga bisa kita fahami bahwa kehidupan yang hakiki, kehidupan yang sebenarnya adalah kehidupan yang kita isi dengan ketaatan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tadi dalam ayat Allah mengatakan lima yuhyikum, setelah memerintahkan kita untuk memenuhi panggilan Allah, untuk taat kepada Allah, untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah menjelaskan itulah kehidupan yang hakiki. Maka kehidupan yang sebenarnya, kehidupan yang hakiki adalah hidup yang kita isi dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hidup ada dua macam, yaitu hidup yang hakiki dan sekedar hidup badan kita. Kita makan, kita minum, kita bernafas, nyawa masih ada di dalam badan kita, namun kita isi dengan kemaksiatan dan dosa. Tidak pernah kita gunakan untuk sujud meskipun sekali seumur hidup kita. Maka itu pada hakikatnya mati, bukan hidup yang sebenarnya. Karena hidup yang sebenarnya akan mendatangkan kebahagiaan di dunia maupun nanti lebih khusus di kehidupan akhirat. Adapun hidup badan hanya akan datang setelahnya kelemahan, akan berkurang, terus berkurang seiring bertambahnya usia kita. Semakin tua kita, maka nikmat pun semakin berkurang. Semakin tua kita, maka semakin kurang kita menikmati apa yang telah kita dapatkan. Itulah kehidupan yang palsu, kehidupan yang tidak hakiki, sekedar hidup badan kita saja. Namun kehidupan yang hakiki, kehidupan yang sebenarnya, yang akan mendatangkan kepada kita kebahagiaan di dunia maupun di akhirat, adalah kehidupan yang kita isi dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Syekhul Islam Ibn Taimiyah mengatakan, inna fid dunya jannatan man lam yadkhulha lam yadkhul jannatal akhirah. Sesungguhnya di dunia ada surga. Barang siapa yang tidak masuk ke surga dunia, maka dia tidak akan mampu masuk surga akhirat. Surga dunia yang Imam Ibn Taimiyah maksud adalah surga ketaatan. Karena mereka yang mengisi kehidupannya dengan taat kepada Allah, yang mengisi lembaran-lembaran hari dia dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia seolah-olah hidup di dunia, seolah-olah dia hidup di surga dunia. Maka lebih mengatakan, barang siapa yang tidak pernah masuk ke surga ketaatan, kelezatan dalam beribadah, maka dia tidak akan masuk ke surga akhirat, surga yang abadi nanti. Ikhwata fillah rahimani Allahu wa iyyakum. Imam Ibnul Qayyim juga menegaskan, innamal hayatul haqiqiyatu hiyal hayatul lati tastajibu lillahi walir rasuli. Kehidupan yang hakiki, kehidupan yang nyata, kehidupan yang sebenarnya adalah kehidupan yang dia memenuhi panggilan Allah dan Rasulnya. Jamaah Jumat rahimani Allahu wa iyyakum. Faedah yang ketiga dari ayat ini, firman Allah dalam Al-Anfal ayat 24, adalah wajibnya kita untuk bersegera
taat kepada Allah. Wajibnya kita untuk bersegera menggunakan kesempatan yang Allah berikan kepada kita. Wajibnya atas kita untuk segera menggunakan peluang-peluang kebaikan, jangan sampai kita tunda. Jikalau sekarang Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesehatan badan, gunakan untuk taat kepada Allah. Kalau sekarang Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita limpahan rizki, kelapangan rizki, segeralah untuk berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau sekarang Allah Subhanahu wa taala memberikan kita lisan yang mampu kita gunakan untuk berbicara, segeralah gunakan untuk melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran. Ikhwata fillah rahimanallahu wa iyyakum. Karena dalam ayat ini Allah mengatakan istajibu lillahi walir rasul, penuhilah, taatlah kepada Allah dan Rasulnya. Ketika tidak taat, maka Allah memberikan ancaman. Wa'lamu, ketahuilah Allah mampu menghalangi seseorang dari kebaikan. Allah mampu menutup hati seseorang. Jikalau kemarin kita mengenal solat itu wajib, solat itu penting, kalau kita tidak segera mengerjakan solat, bisa saja Allah menutup hati kita sehingga kita pun tidak lagi mengenal apa itu solat. Maka hukuman yang terbesar dalam ayat ini yang Allah terangkan kepada kita, manakala kita menunda ketaatan, kita menunda kebaikan, padahal pintu-pintu kebaikan terbuka lebar di hadapan kita, hukuman yang terbesar adalah dihalangi dari mengerjakan kebaikan tersebut. Maka terhalangnya kita dari kebaikan, terhalangnya kita dari mengerjakan ketaatan, tidak lain dan tidak bukan melainkan karena perbuatan kita sendiri, karena kelalaian kita sendiri, karena kemalasan kita sendiri, karena penyimpangan kita sendiri. Allah menegaskan falamma zaghu, tatkala mereka menyimpang, tatkala mereka lalai, tatkala mereka melupakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, apa hukumannya? Azaghallahu qulubahum, Allah palingkan hati dia, Allah sesatkan dia, Allah halangi dia dari berbuat kebaikan. Ikhwata fillah rahimallahu wa iyyakum. Maka ayat ini menjelaskan kepada kita wajibnya bersegera mengerjakan kebaikan selama peluang dan kesempatan kebaikan terbuka lebar bagi kita. Ingat, zaman semakin kesini semakin sulit bagi kita untuk taat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la ya'ti zamanun 'alan nasi illa walladhi ba'dahu syarrun minhu. Tidaklah datang suatu masa, melainkan datang yang setelahnya lebih buruk, lebih berat bagi kita untuk istiqamah, lebih berat bagi kita untuk menjalankan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah dan Rasulnya. Maka ayat ini kembali menegaskan kepada kita untuk bersegera menggunakan kesempatan yang ada, agar jangan sampai Allah menutup hati kita, agar jangan sampai Allah mencabut peluang tadi, membalikkan hati kita. Bahkan terkadang ada orang yang Allah cabut hidayahnya, yang tadinya mengenal solat, dia pun kembali tidak mengenal solat sama sekali. Allah menegaskan, wa nuqallibu afidatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwala marrah. Akan ada orang yang kami balikkan hati mereka, kami palingkan dia seolah-olah belum pernah beriman sama sekali kepada Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Itu semua merupakan dampak dan akibat kelalaian kita sendiri. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin, wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudahu ila yaumiddin, amma ba'du. Ikhwata fillah rahimanillahu wa iyyakum. Kembali kita mentadabburi firman Allah dalam surat Al-Anfal ayat 24.
Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walirrasuli idza da'akum lima yuhyikum wa'lamu anna Allaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilaihi tuhsyarun. Faedah yang terbesar adalah kewajiban bagi kita untuk bersegera melakukan ketaatan dan kebaikan selama kesempatan masih ada. Hendaknya kita juga merenungi firman Allah dalam ayat yang lain. Allah menegaskan walakin karihallahu imbi'athahum fathabbatahum. Ayat ini menjelaskan kepada kita kondisi orang-orang munafik. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyeru mereka untuk jihad fi sabilillah, maka orang-orang munafik pun enggan berangkat dan tidak bersiap-siap. Maka sebagai hukumannya walakin karihallah, Allah membenci keberangkatan mereka, Allah menolak pemberangkatan mereka. Fathabbatahum, maka Allah pun jadikan mereka tidak berangkat. Maka kita khawatir jikalau kaki kita tidak kita gunakan melangkah ke masjid, Allah jadikan kaki kita pun tidak mampu melangkah ke masjid. Kita khawatir kalau Allah memberikan badan kita yang sehat kuat, tidak kita segera isi dengan kebaikan dan ketaatan, Allah berikan penyakit pada badan kita sehingga kesempatan berbuat baik pun hilang. Kita khawatir ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kelapangan rizki kepada kita, mampu kita sedekahkan meskipun kecil, namun tidak segera bersedekah, Allah tutup pintu-pintu rizki dari kita. Kita khawatir tatkala Allah Subhanahu wa taala memberikan lisan kita yang mampu berbicara panjang lebar, namun tidak pernah kita gunakan melantunkan zikir-zikir kepada Allah maupun membaca ayat-ayat suci Al-Qur'an, Allah cabut nikmat lisan berbicara ini dari kita. Ikhwata fillah rahimallahu wa iyyakum. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita peluang kebaikan, pintu-pintu kebaikan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita hidayah mampu menggunakan peluang dan pintu-pintu kebaikan tadi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin wa aqimis salah.